Saya akan menyampaikan laporan perkembangan proyek Sistem Informasi Manajemen Retail terkait dengan jawaban UAS Manajemen Proyek dengan dosen Ibu Reni Utami. Saya Andre Rujami dengan NIM 411212030 Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Ringkasan proyek. Tujuan proyek mengembangkan sistem informasi manajemen untuk perusahaan retail besar, meningkatkan pengelolaan data, dan mempercepat proses bisnis. Status kegiatan. Kegiatan yang pertama, pengembangan modul A. Statusnya dalam proses, presentasi selesai sekitar 70%. Catatan dalam tahap pengujian beberapa bug ditemukan. Yang kedua, ada pengembangan modul B. Statusnya dalam proses, presentasi selesai sekitar 50%, sedang dalam proses pengembangan sesuai jadwal. Yang ketiga, ada integrasi sistem. Statusnya belum dimulai dengan presentasi 0, dijadwalkan untuk bulan ke-8, persiapan sedang dilakukan. Lalu ada uji coba sistem, belum dimulai, presentasi 0, dijadwalkan setelah pengembangan modul selesai. Yang terakhir ada pelatihan pengguna. Statusnya belum dimulai dengan presentasi 0, dijadwalkan setelah sistem siap untuk diimplementasikan. Anggaran total yaitu 1 miliar. Pengeluaran saat ini 400 juta. Sisa anggaran 600 juta. Catatan, pengeluaran saat ini berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, risiko yang teridentifikasi. Risiko yang pertama yaitu keterlambatan pengiriman dengan nilai dampak 4, nilai kemungkinan 3, dan nilai skor risiko yaitu 12, dengan mitigasi pemantauan berkala rencana cadangan. Lalu risiko yang kedua yaitu perubahan kebutuhan pengguna dengan nilai dampak 3, nilai kemungkinan 4, dan nilai skor risiko 12, dengan mitigasi analisis kebutuhan mendalam dengan detail. Dan risiko yang terakhir yaitu kualitas perangkat lunak dengan nilai dampak 5, nilai kemungkinan 2, dan nilai skor risiko yaitu 10, dengan mitigasi pengujian berkala melalui kode review. Lalu rencana aksi untuk mengatasi masalah. Yang pertama ada keterlambatan pengiriman. Pertemuan dengan vendor untuk memastikan komitmen pengiriman dan rencana cadangan untuk pengadaan perangkat keras. Yang kedua ada perubahan kebutuhan, di mana sesi umpan balik dengan pengguna dan dokumen persetujuan perubahan yang jelas. Yang ketiga ada kualitas perangkat lunak, di mana dilakukan pengujian perangkat lunak secara menyeluruh dan sesi pelatihan untuk tim pengembang. Selanjutnya komunikasi proyek. Komunikasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu rapat mingguan setiap hari Senin, yang kedua pembaruan proyek setiap 2 minggu, yang terakhir itu menggunakan Slack untuk komunikasi secara real time. Kesimpulan, ada 2 kesimpulan terkait proyek ini. Yang pertama, proyek berjalan sesuai rencana dengan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif dan pemantauan yang ketat adalah kunci keberhasilan proyek. Sekian dari saya, terima kasih.